Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanida Andia Afifah, 2018 320184, ingin menjelaskan tentang akuntansi sukuk. Fatwa DSN mendefinisikan obligasi syariah sebagai surat berharga berjangka panjang. Ini berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang menjanjikan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah bukanlah surat utang seperti obligasi konvensional, melainkan sertifikasi investasi atau suatu aset berwujud atau hak manfaat yang menjadikan underlying sebagai asetnya. Oleh karena itu, akadnya bukanlah akad utang piutang, melainkan investasi, dana yang disalurkan untuk pembangunan usaha lama atau membangun baru yang benar-benar jauh dari usaha lama. Dua jenis sukuk. Di Indonesia terdapat jenis sukuk yang paling banyak digunakan adalah sukuk mudharabah, ijarah, dan wakalah, dan MUI Fatwa telah mengeluarkan ketiga jenis sukuk tersebut. Sukuk mudharabah lebih luas untuk pengelolaan dana berjangka panjang dan tidak membutuhkan jaminan apapun, sedangkan sukuk ijarah pengelolaannya lebih sederhana. Sukuk mudharabah merupakan sukuk yang menggunakan akad bagi hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut bergantung pada pendanaan dari emiten atau sesuai dengan penggunaan dana dari penerbit suku. Dasar bagi hasilnya dapat berupa pendapatan bersih, laba bersih, dan keuntungan nisbahnya sudah disepakati oleh Fatwa DSN nomor 15 tahun 2000. Sukuk ijarah merupakan sukuk yang menggunakan akad sewa sehingga pendapatannya bersifat tetap atau berupa fee ijarah atau pendapatan sewa yang besarnya sudah diketahui sejak awal obligasi diterbitkan. Pemegang sukuk ijarah merupakan pemilik aset yang dapat menyewakannya kepada pihak lain melalui emiten sebagai wakil. Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil pemegang sukuk dapat menyewakannya kepada pihak lain atau kepada dirinya sendiri. Sukuk wakalah merupakan sukuk yang menggunakan akad wakalah atau mewakilkan, di mana investor mewakilkan kepada wali amanat untuk menginvestasikan dananya. Sukuk wakalah sudah diterbitkan oleh pemerintah melalui suku tabungan dan swasta, seperti pada contohnya Medco Pedro Power. Sukuk musyarakah diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana kedua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk membangun proyek yang baru, pengembangan proyek yang ada, serta membiayai kegiatan usaha. Suku istisna diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna di mana kedua pihak menyetujui jual beli dalam rangka pembangunan suatu proyek atau barang. Sukuk murabahah diterbitkan dalam perjanjian atau akad murabahah. Mengingat sukuk ini menggunakan akad murabahah yang merupakan transaksi utang, maka sukuk ini tidak dapat diperdagangkan. Sukuk salam diterbitkan dengan akad salam. Mengingat sukuk ini memiliki kesamaan dengan akad murabahah yang dimana merupakan transaksinya utang piutang, maka sukuk ini juga tidak dapat diperdagangkan. Dasar syariah yaitu
terdapat pada Al-Quran, surat An-Nisa ayat 15 yang bunyinya, "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang menjadikanmu kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Dan berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah mereka kata-kata yang baik." Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 15. "Maka hendaklah percayai ia menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya." Akuntansi sukuk menurut PSAK 110. PSAK 110 hanya mengatur dua jenis sukuk, yaitu sukuk mudharabah dan sukuk ijarah. Hal ini dikarenakan penerbit sukuk di Indonesia sebagian besar menggunakan sukuk ijarah dan sebagian kecil menggunakan sukuk mudharabah, sedangkan sukuk wakalah baru diterbitkan pada tahun 2018.